Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai data entusias, kali ini kita bertemu dalam talkshow regresi. Nah, dalam acara ini kita akan lebih banyak membahas dan mengulik tentang alasan kenapa sih kita harus belajar regresi. So, don't worry but please be happy. Kita tidak akan mengupas tentang rumus-rumus statistika atau matematis, namun lebih pada bincang konseptual dan motivasi kita belajar regresi. Bersama kita telah hadir salah satu dosen senior di Prodi Statistika UI yang telah berpengalaman belasan tahun ini, saya yakin belasan tahun mengajar analisis regresi, yaitu Dr. Edi Widodo. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita akan bicara atau ya santai aja ya, tentang motivasi. Kenapa sih sebenarnya kita harus belajar regresi? Mungkin dari pertama dulu ya. Kita hari ini akan mengulik dulu tentang regresi linear sederhana dan juga berganda, salah satu subbab dalam belajar regresi. Nah, pertama dulu nih Pak Edi, kenapa sih kita harus belajar analisis regresi? Sejauh mana sih urgensinya pada keilmuan statistika kita? Gitu. Pertanyaan menarik untuk kita diskusikan. Kenapa kita perlu belajar analisis regresi? Jadi gini, saudara sekalian. Jadi di analisis statistika itu ketika kita melakukan penelitian, salah satu basis yang menjadi pusat perhatian kita itu adalah variabel. Gitu ya. Nah, ketika kita bicara satu variabel, kita batasi dulu satu variabel, kita sudah menganalisis banyak sekali. Misalkan uji rata-rata, gitu ya, satu variabel yang bergerak misalkan populasinya, populasi satu populasi, dua populasi, tiga populasi, dan seterusnya sudah kita analisis semua. Namun demikian, ketika kita dihadapkan pada dunia nyata, ternyata kita itu tidak hanya berhadapan dengan satu variabel, tetapi bisa lebih dari satu variabel. Yang paling sederhana itu adalah dua variabel, kita mulai dari situ. Ya. Ketika kita sudah bicara antar variabel, sudah tidak layak lagi kita menanyakan apakah ada beda antara variabel satu dengan variabel yang lain. Contoh saja, misal seperti ini. Ya. Kalau misalkan saya menggunakan ini aja variabel yang paling kita sering gunakan, tinggi badan, ya, tinggi badan. Yang pertama bisa jadi kita ketika bicara satu variabel, kita enak saja apakah betul tinggi badan seseorang itu sama dengan nilai tertentu. Atau misalkan ketika kita bicara, kita kembangkan satu populasi kelas A sama kelas B. Apakah ada beda tinggi badan kelas A dengan tinggi badan kelas B? Misal seperti itu masih logis gitu ya. Kalau misalnya kita kembangkan lagi tiga populasi, misal seperti itu ya. Apakah ada perbedaan antara populasi 1, populasi 2, populasi 3 dan seterusnya? Itu masih logis. Tapi coba sekarang kita bergeraknya di variabel. Yang pertama, kita tambahkan aja. Yang paling sering kita gunakan kan tinggi badan dengan berat badan. Gitu ya, satu populasi. Apakah kita akan melakukan analisis misalkan? Apakah ada beda antara tinggi badan dengan berat badan? Nah, secara logika saja sudah sulit untuk diterima. Gitu? Sudah nggak mungkin membandingkan tinggi badan dengan berat badan. Maka analisis harus kita ubah. Dimulai dari yang paling sederhana adalah apakah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Itu secara logika sudah masuk akal. Kan gitu. Di dalam hal kita menemukan misalkan, oh betul ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Pertanyaan berikutnya adalah, ada nggak di antara variabel ini yang lebih dominan atau mempengaruhi variabel yang lain? Kan gitu. Jadi pertanyaan berkembang adalah, apakah misalkan tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan? Konteks kita bicara ingin mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, maka disinilah kita bicara tentang masalah regresi. Nah, itu peta belajarnya sederhana. Kalau ditanya misalnya apa urgensinya? Ya, urgensinya kalau kita kaitkan dengan analisis, ya sangat urgent ketika kita kaitkan dengan ketika kita bicara masalah pengembangan variabel tadi. Satu populasi lebih dari satu variabel. Nah, kan gitu. Ya, sementara itu dulu. Sehingga kalau untuk apa regresi berarti lebih ke memaknai untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel
yang lainnya gitu ya Pak ya. Pengembangan dari sekedar hubungan. Kalau hubungan pengembangan tadi, dari sekedar hubungan. jadi kalau saya misalkan analisisnya tadi adalah ingin mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, maka yang saya gunakan adalah analisis korelasi. Nah, sebagai seorang Oke. analis kita kan tidak puas biasanya kalau hanya satu langkah gitu ya. Nah, ada hubungan. Kalau ada hubungan, mungkin nggak antar variabel ini saling mempengaruhi atau satu variabel mempengaruhi yang lain. Katakanlah tadi tinggi badan dan berat badan. Kalau tinggi badan dan berat badan kita tahu ada korelasi. Misalkan semakin tinggi seseorang semakin berat. Misal seperti itu. Pertanyaan berikutnya, ya, mungkinkah tinggi ini berpengaruh terhadap berat badan? Sehingga disinilah kita konteksnya beda. Kalau yang pertama tadi adalah hubungan, yang kedua bicaranya pengaruh. Sehingga nanti ketika kita belajar di regresi, kita akan mengenal ada dua variabel, Mbak. Ada variabel dependen, ada variabel independen. Ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Nah, itu. Boleh nggak Pak? Ini pertanyaan, boleh nggak kemudian variabel antara independen dan dependen itu posisinya kita balik? Nah, ini pertanyaan menarik banget. Boleh nggak kembali gitu ya? Nah, kita gini, di dalam pemodelan regresi, kita harus hati-hati. Kita bukan bicara konteks matematik. Gitu ya. Misalkan Y sama dengan 2X, maka saya bisa mencari X itu sama dengan Y per 2. Kan gitu. Ya. Nah, di dalam regresi tidak bisa, Mbak. Dari sisi namanya saja tadi, ya, namanya saja ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Sehingga posisinya sudah posisinya masing-masing. Nggak bisa kalau misalnya suatu saat kita ketemu model Y sama dengan 2 plus 3X. Kemudian karena kita improvisasi, maka misalnya kita, maka X sama dengan 2 dibagi 3. Itu nggak bisa seperti itu. Ya. Secara gas sudah nggak bisa diterima. Oke, gitu. Artinya kan ketika kita punya model regresi itu akan berbeda ketika kita mempunyai model persamaan matematis ya. Kan kita tahu persamaan matematika tadi ya, Y sama dengan 2X plus sesuatu gitu ya. Ketika itu menjadi suatu model regresi, itu akan penggunaannya berbeda gitu ya. Tidak bisa dibalik. Gitu. Oke, pertanyaan lanjutnya Pak Edi. Kasus real, kalau tadi kan misalkan contoh ya Pak Edi ya, tinggi badan, berat badan. Sekarang kalau misalkan kasus real, katakanlah yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan atau permasalahan apapun, yang penyelesaiannya itu harus menggunakan regresi gitu. Oke, ya. Ini menarik. Saya ambil dari beberapa contoh penelitian yang saya lakukan aja ya, biar gampang. Yeah. Ya. Jadi ketika saya melakukan penelitian tentang aplikasi regresi, salah satunya kan regresi polinomial ya. Regresi polinomial itu untuk respons surface, gitu ya, respons surface. Nah, saat itu saya melakukan penelitian tentang keausan pahat, ya, keausan pahat. Jadi pahat itu kalau bahasanya gurdi. Jadi ada kelancipannya, ketajamannya yang bagian bawah itu, kita mau meneliti seberapa cepat atau kapan optimasinya atau ausnya itu optimal. Kita lihat dari sisi dimensi pahatnya, kemudian yang kedua kecepatan perputaran pahatnya, kemudian yang ketiga adalah sudutnya. Ya, sudut kelancipan dari pahat itu. Kita kombinasikan, terus kemudian kita ingin tahu ya, pada kecepatan berapa, pada diameter berapa, terus kemudian pada sudut kelancipan berapa, dia akan mengalami kausan yang optimal. Pertanyaannya, untuk apa? Saya kok capek-capek meneliti tentang masalah kausan optimal. Ini kaitannya dengan biaya produksi. Ya, biaya produksi. Kalau satu pahat nggak terasa, tapi kalau pahatnya sudah banyak, itu mempengaruhi biaya produksi. Nah, itu contoh kasus real di bidang industri. Nah, gitu ya. Jadi saya ingin tahu itu. Kemudian yang berikutnya, Mbak, kemarin kita juga melakukan penelitian terkait dengan ini, ya. Yang disertasi saya kemarin bicara tentang masalah ini aluminium, ya, aluminium. Jadi kekuatan aluminium dalam menahan tekanan, ya, menahan tekanan. Ini kita kombinasikan dari kecepatan nabraknya itu, tabrakan terhadap bodi dari aluminium itu, terus kemudian besarnya, ya, bowlingnya itu. Nah, kemudian kita lihat ya sampai seberapa pesawat terbang itu nanti misalkan dengan
ketinggian berapa, kecepatan berapa yang akan mempengaruhi dari daya lentur daripada aluminium ini. Nah, itu salah satu contoh di bidang apa? Teknologi atau industri. Nah, gitu Mbak. Kalau di bidang ekonomi banyak sekali aplikasinya. Ya, contoh yang paling umum yang sering digunakan itu misalkan atau sering kita lakukan adalah pengaruh misalnya biaya produksi terhadap misalkan gitu ya hasil dari suatu produksi itu sendiri sampai seberapa besar misalkan pengaruh biaya iklan misalnya gitu ya, seberapa besar misalkan jenis-jenis iklan yang kita gunakan gitu ya terhadap misalkan pendapatan dari suatu perusahaan. Nah, itu banyak sekali sebenarnya. Nanti kalau misalnya pengembangan lagi dari regresi ini, Mbak sekalian, itu di bidang ekonometrika. Ekonometrika luas banget nanti di sana, ya terkait dengan apakah misalkan tingkat inflasi dan seterusnya. Ya sekarang kan menarik misalkan terkait dengan kondisi COVID saat ini misal, gitu ya. Misalkan kita tertarik untuk mengetahui misalkan apakah misalkan ini mempengaruhi misalkan IHSG, nah, kan gitu ya, itu menarik banget nanti ya. Kemudian kita kaitkan lagi misalkan pengaruh COVID terhadap misalkan inflasi, nah itu juga menarik ya. Nanti variabel-variabelnya bisa kita kembangkan ya. Atau misalkan kalau terkait dengan teman-teman yang menganalisis kebencanaan, kita kan ada konsentrasi kebencanaan, misalnya tingkat kemiskinan, ya tingkat kemiskinan. Ini kebetulan kan COVID sudah berjalan berapa bulan, dah? Kita sudah bisa melihat, sudah bisa menghitung. Benarkah COVID ini berpengaruh terhadap misalnya laju atau tingkat? Nah, gitu, regresi. Kata kunci tadi, sepanjang kita bisa mendefinisikan suatu variabel berikutnya, dan kita bisa mendefinisikan bahwa ini suatu variabel dependen, yang satu variabel dependen, maka disitulah kita bisa bereksplorasi tentang regresi. Nah, gitu. Aneh, Pak. Berarti untuk memprediksi ya, salah satunya kan untuk memprediksi nilai dari si variabel dependennya. Apabila diketahui nilai dari variabel X-nya. Nah, yang gini Pak, kalau misalkan ada nggak syarat agar misalkan sesuatu itu menjadi suatu variabel dependent, yang satu menjadi variabel independen gitu. Saya ingat betul Pak Edi pernah menjelaskan antara variabel dependent sama independen itu tidak boleh merupakan ciri-ciri, katakanlah seperti itu. Nah, ini ada nggak syarat yang bisa Pak Edi rumuskan? Kalau variabel independen sama dependent itu nggak boleh kalau kayak gini gitu. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Arum ya terkait dengan masalah posisi variabel dependen, maka kita tidak boleh melupakan atau sebaiknya mengingat tentang tahapan dalam analisis regresi. Tahapan analisis regresi yang pertama itu adalah identifikasi. Ya, identifikasi. Apa yang dilakukan identifikasi? Kita mengidentifikasi tentang objek yang diteliti. Ya, objek yang akan dianalisis. Pemahaman terhadap objek akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu analisis regresi yang kita lakukan. Oke. Nah, untuk identifikasi ini ada dua jalan atau ada dua tahapan atau dua langkah atau dua macam yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dari objek itu berarti yang diteliti itu apa? Misalkan saya meneliti tentang masalah tadi, contoh saya pahat, ya pahat gitu misalnya. Saya harus tahu seluk-beluk tentang pahat ini. Saya harus paham tentang pahat ini. Ya, indikator-indikator atau variabel-variabel apa yang terkait dengan pahat saya harus paham. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui tentang pahat ini, tentunya kita bisa menentukan variabel-variabelnya. Nah, gitu ya, variabel. Setelah dapat variabel, maka kita dapat data. Nah, logika berpikirnya kan gitu, gitu. Jadi objek dapat variabel, kemudian dapat data. Dari data ini nanti juga akan kita lakukan evaluasi. Kira-kira bentuk yang cocok itu seperti apa. Nah, sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Arum terkait dengan masalah variabel dependen, variabel independen. Untuk menentukan apakah dia dependen atau variabel independen, dependen atau independen, kita harus mengabdi kepada objek yang diteliti. Jadi pemahaman terhadap objek yang diteliti tidak bisa kita gegabah. Nah, gitu Bu. Jadi kita nggak boleh gegabah. Misalkan menentukan ini dependen, ini apa, independen. Cek dulu loh penelitian sebelumnya seperti apa.
Loh Pak, apakah berarti saya tertutup kemungkinan untuk menentukan suatu teori baru? Nah, gitu kan jadi yang menarik, gitu ya. Karena kan bisa jadi ini akan saya ubah. Nah, kalau seperti itu cek dulu logika yang dibangun di dalam teori itu. Nah, sehingga nanti tidak gegabah misalnya gini, hati-hati yang sering kali terjadi seperti ini. Kemarin baru aja kita diskusikan di dalam kelas tentang potensi jebakan di dalam regresi. Ya, regresi itu kalau tidak hati-hati bisa menjebak. Nah, sudah kita contohkan kemarin, itu contohnya gini, ya. Jadi kita dapat data, ada data XZ. Kita nggak tahu mana dependen, mana independen, nggak tahu, Bu. Cepat tahunya cuma ada data, 2 kolom data, terus kemudian langsung diregresikan. Gitu, karena tahunya kan sudah paham tentang apa itu software, apa-apa diregresikan, apa-apa diregresikan. Menariknya, gitu ya, hasilnya adalah ya, dari 4 macam data tadi itu mendapatkan model yang sama persis. Ya, modelnya sama persis. Ya, beta null head gitu. Kalau kita tidak hati-hati, nggak memahami objek yang kita teliti, maka kita akan dengan cepat mengatakan bahwa ya, 2 variabel itu bentuknya seperti itu regresinya. Tetapi setelah dilakukan plot, kemudian analisis residual, ternyata oh ada loh bagian tidak dijelaskan. Bagian dari contoh 1 itu memenuhi syarat. Bagian contoh 2 ternyata ada unsur yang tidak dijelaskan. Apa itu? Kurvanya. Ya, ada yang karena outlier. Itu nggak terbaca. Nah, oleh karena itu, ya, saya sering membuat jargon atau membuat istilah di dalam kelas itu adalah kalau mau memasak tahu harus tahu tahu. Kalau menganalisis tahu harus tahu tahu. Kalau misalkan baru nanti mau misalkan menganalisis mana apa dependen mana independen harus tahu tentang objek yang diteliti. Nah, nanti masalah turunannya itu kan itu sebuah perkara lain ya, X-nya seperti apa, Y-nya seperti apa. Itu nanti akan ada syarat-syarat yang akan harus kita penuhi. Tergantung jenis regresi yang akan kita gunakan. Oh, misal, kalau misalkan ya, saudara sekalian membuat regresi, langsung misalnya regresi yang dikenal adalah regresi linier sederhana, misal gitu aja. Ya, nah yang harus kita pahami kan regresi linier. Linier dalam hal apa ini? Linier dalam hal parameter, betul. Kan gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya ada Z, ada beta 0, beta 1E. Yang jadi pertanyaan adalah Z-nya ini boleh semua data tidak? Nah, kan gitu perkembangannya nanti ya. X-nya ini boleh semua data enggak? Kalau baca masalah data, semua data boleh atau enggak, konteksnya tentunya sebagai statistik adalah jenis datanya apa. Nah, kan gitu. Kalau kita bicara regresi yang pendekatannya seperti yang dikenal umum, misalkan OLS, ordinary square, gitu ya, maka ada syarat Z-nya itu minimal adalah berskala interval. Nah, kan gitu, Bu. Nah, itu mungkin gambarannya. Oke. Mengulik lagi Pak tentang variabel karena masih bicara tentang variabel X dan variabel Y ya. Yeah. Kalau tadi variabel X itu adalah kita mencari sesuatu yang kira-kira dia akan mempengaruhi atau mungkin secara teori ya mempengaruhi si Y. Terus boleh nggak kasusnya seperti ini? Saya mau lihat seseorang itu misalkan ya terkena COVID apa enggak gitu ya Pak ya. Contoh-contoh. Itu kemudian dilihat dari misalkan detak jantungnya, kemudian jumlah trombositnya, jumlah leukositnya, kemudian hal-hal yang tentang indikasi-indikasi kesehatan untuk menentukan apakah seseorang kemudian terkena COVID atau enggak. Itu boleh enggak kemudian saya menggunakan regresi menentukannya keputusan bahwa memprediksi bahwa dia terkena COVID atau tidak itu boleh tidak Pak? Nah, gini, ini pertanyaan menarik lagi ya. Seringkali kita agak ya. Ketika regresi hati-hati, X-nya ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh, bukan indikator. Nah itu berarti harus digarisbawahi ya Pak ya. Yang merupakan Jadi, variabel X adalah yang berpengaruh gitu ya, bukan indikator. Nah, ini yang sering kita temui di lapangan indikator bukan sesuatu yang berpengaruh. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Baru, apakah ini indikasi gitu? Kalau berarti indikator. Kalau indikator ya kita langsung katakan tidak, kan gitu, Bu. Ya, indikator bisa kita gunakan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, kan gitu. Contoh Bu, saya tidak usah COVID dulu yang dimahami oleh orang umum dulu ya, misalnya. Jadi ada orang itu
suhunya 36 derajat. Nah, kan gitu ya, atau 37 derajat, gitu, terus pusing. Nah, gitu ya. Ini indikasi bahwa dia sakit. Ya, itu indikasi. Tapi saya nggak bisa mengatakan bahwa misalnya sakit dan tidak nanti dipengaruhi oleh suhu. Suhu tidak mempengaruhi terhadap sakit tidaknya. Kalau konteksnya tadi baru misalkan COVID lah, katakanlah sekarang dipakai kan gitu juga. Toh. COVID itu yang dipakai misalkan suhu tubuhnya 37,5 atau 38. Tapi tidak bisa mengatakan bahwa COVID itu dipengaruhi oleh suhu. Bukan. Ya, seseorang menderita COVID itu bisa diindikasikan dengan suhunya sebesar sekian. Tapi tidak mengatakan bahwa dia dipengaruhi oleh suhu. Nanti bisa-bisa mengatakan semakin tinggi suhu seseorang maka dia semakin besar probabilitas terkena COVID semakin tinggi. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, nah itu. Berarti kita sudah ini ya, Mbak Mas semuanya hati-hati ketika ini mungkin dikatakan Pak Edi tadi jebakan ketika regresi, karena biasanya kita masih terjebak di situ gitu Pak Edi. Jadi yang dijadikan variabel X itu adalah indikator dari si variabel Y itu. Baik itu regresi maupun misalkan untuk analisis lainnya yang tentang pengaruh mempengaruhi itu sering terjebak di situ. Kalau apalagi yang tentang ekonomi itu kan kalau tidak tahu teorinya itu jebakannya di situ teman-teman. Pertanyaan lanjutan ya, banyakkah rumus-rumus yang harus dipelajari ketika regresi itu? Kayaknya rumit banget tadi deh, variabel X, variabel Z itu. Kita ngomong variabel X, variabel Z, Pak Edi tadi juga sempat singgung parameter beta 0, beta 1 gitu ya. Rumusnya banyak nggak yang harus dipelajari ketika regresi itu? Kalau saya bertanya balik kritis ya, ya itu indikasinya apa sih? 2 itu kalau statis sudah banyak. Jadi kalau kualitatif ini agak repot ya, banyak atau tidak gitu ya. Jadi gini, ya, banyak tidaknya suatu rumus sebetulnya akan sangat tergantung dari sesuatu yang akan kita selesaikan, gitu ya. Tapi gini, kalau menurut saya secara pribadi adalah pemahaman konsep itu jauh lebih penting. Jadi rumus itu turunan dari konsep yang kita pahami. Contoh ya, tadi pemahaman konsep yang kita terima adalah bahwa regresi itu adalah suatu analisis, ya, pada mendefinisikan sebagai suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar ya perubahan dari nilai Y ketika X berubah satu satuan. Itu ada nilai perubahan seperti itu. Ya. Nah, kalau diterjemahkan secara umum adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Sudah kita pegang dulu itu. Nah, kan gitu ya. Terus kemudian kita modelkan. Model itu kan simplifikasi, ini ya, simplifikasi dari suatu kejadian nyata. Ada simplifikasi. Misalkan kita sepakati bahwa modelnya dibuat dalam suatu fungsi Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Itu dulu. Kemudian yang berikutnya itu adalah kalau saya mau bicara Y sama dengan beta 0 plus beta 1X, hati-hati nanti setelah beta 0, beta 1 gitu ya, kita pahami dulu. Di sini ada namanya parameter. Nah, kan gitu ya, ada parameter. Kalau parameter itu sudah kita diskusikan di metode statistika 1. Itu karakteristik dari suatu populasi. Nah, kan gitu. Nah, kalau parameter berarti nanti kita estimasi. Kan gitu salah satunya. Nah, sekarang beta 0, beta 1. Udah, Pak, kenapa kok ada beta 0, beta 1? Ini nanti sebagai bagian untuk mengetahui contoh gunanya beta 1 untuk apa, Pak? Beta 1 untuk mengetahui besarnya perubahan Y ketika X berubah satu satuan. Berarti di sini pemahaman kita atau konsep yang kita pegang adalah, oh kalau gitu saya harus belajar ini, apa beta ini? Bagaimana cara mendapatkan beta? Nah, terus ditanya banyak enggak? Kalau rumus, kalau ada data gitu ya. Nah, kalau misalnya saya punya data ada beta 0, ada beta 1. Kalau membuat garis sederhana sebenarnya gampang gitu ya. Saya punya 2 titik, tak buat garis, selesai. Tapi itu kan nggak menunjukkan variasi. Oleh karena itu hati-hati ketika dalam regresi untuk menghitung banyaknya pengamatan itu tidak sembarangan. Nah, kan gitu ya. Banyak pengamatan itu dihitung misalkan gini, kalau saya punya 2 variabel Y sama X, maka saya minimal harus punya 3 pengamatan. Nah, kalau coba pengamatan aja kan nanti garis lurus biasa. Kalau ini 3 pengamatan jadi tahu nanti. Nah, konsekuensi dari pengen mengetahui beta 0, maka saya harus bisa menurunkan. Berarti bicaranya adalah ya turunan dikit-dikit gitu ya. Terus kemudian kalau sudah multiple ya bicaranya apa, Bu? Tentang masalah matrik dikit-dikit gitu. Tapi
parametrik itu sebetulnya generalisasi dari model sederhana itu. Oleh karena itu, mungkin saran saya kepada kita semua atau saudara yang mau belajar regresi adalah pahami dulu konsep dasarnya. Baru kemudian mengembangkan rumusnya. Supaya nanti nggak terjebak, lihat tiba-tiba rumus beta 0 sama dengan tiba-tiba muncul SXY per SX ini apa? Kemudian tiba-tiba ya di situ ketika menggunakan uji overall misalkan, Anda harus buat tabel ANOVA. Di sana ada sum square regresi, sum square error, sum square total. Tapi kalau pahami dulu apa makna daripada misalkan variasi, insya Allah akan terjawab. Gitu. Jadi kalau ditanya banyakkah yang harus dipelajari di regresi? Ya supaya menantang banyak, tapi jangan takut ya, menantang. Gitu ya, itu merupakan tantangan untuk kita belajar. Jadi jangan dijadikan ancaman. Pak, saya paling lemah bicara tentang rumus. Nah, kalau gitu pahami konsepnya supaya Anda hafal rumusnya. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita belajar, walaupun nanti misalkan regresi, sebenarnya kan banyak software ya Pak ya untuk membantu kita untuk merumuskan regresi, tapi tetap harus kuncinya tadi adalah memahami konsepnya dulu. Konsep persoalannya dulu, kemudian konsep regresinya juga kita pahami. Sehingga untuk rumus-rumus itu nanti akan bergulir secara sendirinya gitu. Kita akan belajar itu punya motivasi secara sendirinya. Harus hafal nggak Pak rumusnya? Gini, ini menarik lagi. Harus hafal nggak? Gitu ya. Jadi gini, seiring dengan perkembangan teknologi, nah kita sekarang nanti memposisikan diri kita sebagai apa, kan gitu ya. Kalau sebagai user aja, sekarang sudah banyak tuh, kan gitu. Kalau sebagai user, kan gitu ya. Tapi kalau konteksnya kita itu misalnya mau mengembangkan di bidang keilmuan itu, maka tuntutannya adalah memahami. Saya tidak bicara hafal sama tidak hafal ya, memahami. Ya, saya yakin kalau konteksnya itu hafal, wah agak berat nih untuk menghafalkan rumus gitu banyak. Tapi kalau paham, nanti begitu disenggol dikit gitu aja, kita langsung tahu arahnya ke sana. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya harus hafal enggak? Kalau saya tak jawab agak beda, harus paham. Oh, sip. Betul. Okay. Ya, memang kuncinya adalah teman-teman belajar regresi itu, belajar apapun lah, itu konsepnya dulu yang dipegang gitu. Terus setelah konsep dipegang, baru nanti kita ke rumus, kemudian ke software, dan sebagainya. Gitu. Lagi ngetren big data gitu ya. Sekarang tuh lagi ngetren big data. Nah, kira-kira analisis regresi itu masih diperlukan nggak sih kalau untuk mengolah big data gitu? Nah, big data. Datanya tuh Mbak itu yang kita kan data. Okay. Kalau dari sisi metodenya atau misalnya dari sisi tujuannya, sepanjang tujuannya semua, maka regresi masih dibutuhkan. Nah, jadi gini, pemahamannya gini, ya. Jadi kan kalau kita melihat konsep dasarnya, statistika itu kan ingin mengetahui karakteristik populasi. Itu dulu ya. Nah, karakteristik populasi itu bisa diketahui dengan benar melakukan sensus. Itu dulu Mbak ya. Nah, jadi kemudian bicaranya tadi itu ketika saya sudah bicara objek, variabel, terus kemudian data, konsepnya populasi lagi tadi, gitu ya. Nah, kalau saya masih menggunakan konsepnya itu adalah untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel, maka regresi masih mutlak dibutuhkan saat ini, gitu ya. Terus kemudian Pak, gimana dengan big data? Big data kan objeknya, kok. Ya, jadi kalau kita cermati ini Bu Arum pakarnya ini ya. Nah, jadi kalau big data itu kan dijadikan apa aja? Jadi volumenya yang besar, paling gampang dipahami. Volumenya besar, iya. Kemudian variasinya banyak, gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya perubahannya yang cepat. Tapi kan masih menggambarkan kondisi sampel atau menggambarkan kondisi populasi. Kan tidak menggambarkan hubungan antar variabel satu dengan variabel lain. Sebenarnya kita masih bicara tentang masalah hubungan atau pengaruh, maka korelasi dan regresi itu masih kita butuh. Gitu. Sehingga cuma pengembangannya jadi menarik adalah metode-metodenya kan, metode-metode untuk estimasinya. Ya. Misalkan sekarang misalkan OLS, besok berkembang dengan metode computerized yang luar biasa, besok dengan metode yang lain. Regresi tiga hal Mbak yang harus kita pahami. Ada regresi itu regresi parametrik, non parametrik, sama semi parametrik. Kan gitu. Kalau regresi parametrik itu
dipahami, punya informasi duluan tentang masalah modelnya seperti apa. Gambaran. Kemudian kalau kita sudah tahu modelnya kan kita bisa langsung estimasi. Nah, kan gitu ya. Nah, tapi kalau non parametrik kita nggak tahu modelnya nggak tahu, sehingga kita biarlah data itu bicara. Nah, kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah gabungan. Kalau misalnya kita melakukan analisis regresi, di mana sebagian dari kumpulan data itu diketahui, sebagian yang lain tidak diketahui, maka gabungan dari non parametrik dan parametrik disebut dengan semi parametrik. Nah, nanti kelihatannya untuk yang regresi big data ini arahnya ke sana. Apalagi dengan alat-alat komputer yang luar biasa ini, saya yakin kok sudah nggak susah. Apalagi iterasi-iterasi itu, ya saya lihat iterasi itu menjadi suatu kendala, tapi dengan kecepatan teknologi yang sekarang kok insya Allah nanti akan mendapatkan model-model yang luar biasa. Gitu. Ya. Oke. Itu ya, bagi teman-teman yang lagi berminat tentang big data, itu memang lebih ke apa ya, untuk mengetahui hubungan antara variabel itu kita masih bisa menggunakan regresi. Tapi yang menarik dibahas adalah nanti yang tentang metode untuk mengestimasi parameternya. Kalau misalkan biasanya kita pakai OLS, itu nanti kalau misalnya pakai big data kita bisa memakai metode yang lainnya. Contohnya SGD, misalkan stochastic gradient descent atau yang lainnya. Tapi konsepnya sendiri itu masih tetap dalam kerangka regresi gitu. Terus kan sebelum biasanya nih kalau misalnya kita punya big data, tadi udah dikatakan sama Pak Edi ya, volumenya gede, kemudian variasinya kan besar, kemudian kecepatannya juga tinggi. Nah, variasinya itu yang mungkin kita akan melakukan apa ya Pak Edi? Cleaning gitu ya Pak Edi. Kalau misalnya kita itu punya data-data big data itu biasanya datanya kotor. Nah, variasi yang tinggi itu kemudian kita cleaning dulu, baru kemudian masuk nanti ke tahapan yang analisis. Oke Pak Edi, ada closing state atau penutupan untuk teman-teman yang belajar regresi linier, sederhana, dan berganda. Untuk yang awal-awal belajar regresi itu gimana sih Pak Edi? Penutupannya gimana nih? Pesannya gitu. Kalau penutupannya seperti tadi, saya ulang tadi itu, menganalisis statistik bagi seorang analis data itu merupakan tantangan, gitu ya, tantangan. Gitu ya. Tadi kita mulai, analisis yang paling sederhana kita mulai dari satu variabel, satu populasi, satu variabel, dua populasi, dan seterusnya. Tapi ternyata di dalam kehidupan nyata, kita itu tidak akan pernah puas kalau bicara tentang hanya satu variabel. Nah, kemudian ketika kita bicara regresi, sebetulnya petanya cuma diubah dikit. Sebelumnya yang berubah itu adalah populasinya 1, 2, 3, variabelnya tetap. Sekarang kita bergerak. Populasinya satu, tapi variabelnya yang berubah. Jadi X1, X2, X1, X2, X3, dan seterusnya. Ya, ketika dia hanya melibatkan satu variabel independen, maka regresinya adalah regresi sederhana. Ketika lebih dari satu variabel independen, dinamakan dengan regresi berganda. Nanti kalau misalkan pengen berkembang lagi, Pak, saya pengen populasinya bergerak, kan gitu ya. Variabelnya juga bergerak. Nah, ini kan bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau mau bicara itu, silahkan nanti belajar tentang masalah multivariate regression. Gitu ya. Jadi itu petanya seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita pegang betul-betul adalah tolong pahami konsepnya, baru bicara tentang rumusnya. Supaya kita nanti bisa mengaplikasikan. Sehingga kalau misalnya digoyang dikit gitu aja, apalagi goyangan besar, biasa kita udah tahu, konsepnya ini. Karena itu saya selalu tekankan pada teman-teman mahasiswa saya, itu adalah kalau mau memasak tahu, harus tahu tahu. Itu saja. Terima kasih. Oke, teman-teman, untuk talkshow kali ini udah tahu ya kunci-kunci belajar regresi, terutama ketika teman-teman ingin belajar regresi. Awal-awal belajar regresi itu kalian harus ngapain, dan nanti dalam perjalanan yang kita belajar itu apa yang harus ditekankan ketika belajar regresi. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Dari saya tutup. Happy learning and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.